Jadi sekali lagi pilihan itu masih diizinkan dua. Nah, pertanyaannya antara pilihan 1 dan pilihan 2 itu kira-kira bagaimana kansnya dan sebagainya. Halo Broderon dan Broderotis semuanya, selamat datang di Irsyad Sobari Channel. Di kesempatan kali ini, aku mau memberikan tips menentukan urutan pilihan di SBMPTN tahun 2020. Buat kalian yang penasaran bagaimana cara menentukan urutan pilihan SBMPTN tahun 2020 beserta fakta-fakta yang tersembunyi di dalamnya, tonton terus video ini sampai habis. Tips ini aku dapetin melalui riset yang aku lakukan sendiri, mulai dari menanyakan kepada para peserta SBMPTN dari tahun ke tahun, baik yang lolos maupun yang tidak. Kemudian dari kabar-kabar burung yang aku validasi sendiri, sampai dengan mencari informasi di berbagai website ataupun laman di internet. Seperti yang kita ketahui, di SBMPTN tahun 2020 ini terdapat kembali perubahan aturan, di mana kita kembali menggunakan sistem yang aku namai sendiri itu mendaftar tanpa tahu nilai. Tidak seperti tahun lalu di mana kita tahu nilai dulu baru kita mendaftar gitu loh. Jadi intinya kalian nanti memilih jurusan atau PTN terlebih dahulu sebelum kalian mengikuti ujian atau mengetahui nilai kalian terlebih dahulu. Namun kita tidak perlu khawatir, karena pada dasarnya sistem pendaftaran yang digunakan pada SBMPTN tahun 2020 ini sudah pernah digunakan di SBMPTN yang lalu, seperti SBMPTN 2018, 2017 sampai ke belakang. Jadi seharusnya ini tidak menjadi masalah yang besar sih bagi kalian para peserta SBMPTN tahun 2020. Perlu kalian ketahui, di SBM tahun 2018 ke belakang kita bisa memilih 3 program studi atau PTN, di mana di setiap pilihan tersebut kita mempunyai kesempatan yang sama untuk lolos lewat jalur SBMPTN. Namun, sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ini, kalian hanya bisa memilih 2 program studi atau PTN saja. Dan ada sedikit masalah sih di 2 pilihan ini. Masalahnya apa? Beredar beberapa kabar dan memang kabar ini benar adanya. Ada beberapa PTN yang tidak menerima calon mahasiswa baru yang menaruh PTN-nya itu di pilihan kedua, atau dengan kata lain tidak mau dinomor 2-kan. Kalau misalkan perguruan tinggi tersebut boleh juga kalau pilihan 2 itu pasti lari misalkan. Oh ya, saya tidak menerima pilihan 2 misalkan. Itu ya terserah perguruan tingginya, karena kita terus terang melayani itu. Makanya yang paling aman itu ya pilihan 1 itu pasti prioritas, kira-kira seperti itu. Jadi mereka hanya menerima peserta SBMPTN atau calon mahasiswa baru yang menaruh PTN-nya itu di pilihan pertama saja. Salah satu perguruan tinggi negeri yang sudah mengklarifikasi mengenai hal ini yaitu UNEJ atau Universitas Negeri Jember, di mana melalui emailnya mereka mengesampingkan para peserta yang menaruh Universitas Negeri Jember itu di pilihan kedua. Sebenarnya ada beberapa universitas lain yang terindikasi menggunakan prinsip atau berprinsip tidak ingin dinomor-2-kan ini. Hanya saja di sini aku tidak menyampaikan nama-nama kampus tersebut karena belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Langsung saja kita bahas bagaimana sih tips menentukan urutan pilihan di SBMPTN 2020. Kalau kita menggunakan teori klasik, sebenarnya simpelnya seperti ini. Pilihan pertama itu adalah pilihan prioritas dan yang paling utama buat kalian. Jadi taruhlah jurusan atau PTN yang paling kalian ingini atau kalian impikan. Contohnya nih, kalau aku tahun lalu tuh pingin banget masuk jurusan hukum di Universitas Negeri Diponegoro Semarang. Ya, jadi jelas waktu itu aku taruh jurusan hukum Universitas Diponegoro itu di pilihan pertama. Contoh lain misalnya ada temanku tuh pingin banget masuk kedokteran Universitas Diponegoro. Ya jelas dia juga menaruh jurusan kedokteran Universitas Diponegoro itu di pilihan pertama. Kemudian untuk menentukan pilihan keduanya, di pilihan pertama tadi itu kan kalian taruh prodi atau PTN yang paling kalian ingini. Nah, di pilihan kedua ini kalian taruh jurusan atau PTN yang levelnya berada di bawahnya atau tingkat keketatannya itu
tidak setinggi jurusan atau PTN yang kalian pilih di pilihan pertama. Mengenai informasi tentang tingkat keketatan jurusan, kalian bisa kunjungi websitenya LTMPT atau website masing-masing kampus yang kalian incar. Di sana informasinya pasti lengkap dan valid. Misal, kalau tadi di pilihan pertama kalian kan milih kedokteran. Nah, di pilihan kedua ini carilah atau taruhlah jurusan yang tingkat keketatannya itu tidak seketat kedokteran. Contohnya apa? Misalkan ilmu gizi, farmasi, kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Atau dengan jurusan yang sama, namun dengan PTN yang memang kembali lagi tadi keketatannya itu tidak terlalu tinggi. Itu ditaruh di pilihan kedua. Kemudian banyak juga nih yang tanya, lebih baik dua kampus dengan satu jurusan yang sama atau satu jurusan dengan dua kampus yang berbeda? Sebenarnya sih ini tergantung dari diri kalian masing-masing gitu loh. Prinsip kalian lebih memprioritaskan atau lebih mengincar jurusannya ataupun kampusnya. Tapi kalau saran dari aku pribadi sih, lebih baik satu prodi dengan kampus yang berbeda. Kenapa? Karena menurutku lebih baik kita kuliah di jurusan yang kita minati dan kita ingin dalami ilmunya dibandingkan kita kuliah di kampus yang kita impikan namun dengan jurusan yang tidak sehati. Karena kita tuh nanti kuliah bukan dilihat dari kampus mana atau alma mater mana, tapi kita tuh kuliah untuk mendalami apa dan ingin menjadi apa gitu loh. Seperti aku sendiri contohnya, aku tuh pengen banget kuliah di jurusan hukum karena memang aku minat di hukum dan ingin menjadi orang yang berkompeten di bidang hukum. Jadi waktu itu di kedua pilihanku semuanya atau keduanya itu aku pilih jurusan hukum namun dengan kampus yang berbeda. Dengan menggunakan trik tadi, pilihan pertama itu kampus dengan keketatan yang lebih tinggi dibandingkan pilihan kedua. Namun jangan lupa tetap memperhatikan kampus-kampus yang tidak ingin dinomorduakan tadi. Setelah kita mengetahui ada beberapa PTN yang tidak menerima calon mahasiswa baru yang menaruhnya di pilihan kedua, kita wajib banget tuh mempertimbangkan hal ini. Wajib banget menurutku. Hindari sebaik mungkin menaruh PTN yang terindikasi tidak mau dinomorduakan di pilihan kedua. Maksudnya gini, hindari kalian menaruh PTN, misalkan UNEJ, itu di pilihan kedua kalian gitu loh. Kalau misal kalian tidak mau menaruh PTN tersebut di pilihan pertama, lebih baik kalian pilih PTN lain untuk ditaruh di pilihan kedua. Karena sayang banget cuy, kalian punya dua kesempatan di seleksi, tapi di pilihan kedua itu kalian pilih PTN yang tidak mau dinomorduakan. Kayak sama aja itu, kalian bakal ditolak sama mereka gitu loh. Kalian bakal ditolak sama kampus mereka. Jadi kalau tidak mau taruh PTN tersebut di pilihan pertama, lebih baik kalian memilih PTN lain di pilihan kedua kalian gitu loh. Untuk dengan tujuan ya cari aman gitu loh. Intinya manfaatkanlah sebaik mungkin seluruh kesempatan yang ada. Misalkan kita ada 2 kesempatan di seleksi, ya manfaatkanlah sebaik mungkin, di atas lebih prioritas, di bawah cari aman. Selanjutnya, bagaimana kalau memang kalian itu mempunyai minat kepada lebih 2 jurusan dan kebetulan 2 jurusan itu berada di satu PTN yang sama? Tentu kalian jangan menggunakan strategi tadi atau rumus atau cara yang tadi. Pakailah rumus satu kampus dengan 2 jurusan yang berbeda dan jelas tetap memperhatikan urutan tingkat keketatan ataupun skala prioritasnya tersebut gitu loh. Taruh jurusan yang lebih ketat di pilihan pertama dibandingkan jurusan yang kalian taruh di pilihan kedua. Misal nih, kalian pingin banget kuliah di UGM dengan jurusan yang berbasis kesehatan. Ya, kalian taruh tuh pilihan pertama itu misal kedokteran. Itu kan ketat banget tuh kan. Kemudian di pilihan kedua itu cari jurusan yang tidak seketat kedokteran. Contohnya misalkan ilmu gizi, farmasi, kesehatan masyarakat, dan sebagainya gitu loh. Dan itu tidak masalah kalau kalian memang minat di kedua jurusan tersebut. Pakai rumus satu kampus 2 jurusan. Perihal kampus dan jurusan mana saja yang sebaiknya kalian pilih, itu kembali lagi pada diri kalian masing-masing. Karena memang setiap orang itu pasti memiliki pertimbangan yang berbeda-beda gitu loh. Dan perlu kalian ingat, di sini aku tuh hanya memberikan saran dan informasi yang menurutku ini baik dan membantu gitu loh. Perihal kalian akan mengikutinya atau tidak, itu bebas, terserah. Aku kembalikan kepada diri kalian masing-masing. Karena kalianlah yang nanti akan menjalankannya. Oke, seperti itu teman-teman. Tips dari aku cara menentukan urutan pilihan di SBMPTN tahun 2020. Semoga penjelasan ini bisa dimengerti oleh kalian sehingga dapat memudahkan kalian dalam menentukan urutan pilihan di SBMPTN tahun 2020. Dan semoga kalian bisa mendapatkan motif warna hijau di kolom pengumuman SBMPTN tahun 2020. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari aku. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada beberapa fakta atau data yang aku sampaikan itu keliru, silahkan diluruskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk apresiasi kalian. Like video ini kalau kalian menyukainya, dislike saja kalau kalian tidak menyukainya.
Silahkan tanyakan apapun mengenai atau seputar SBMPTN tahun 2020 di kolom komentar. Nanti bakal aku jawab dan mungkin kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi seputar SBMPTN tahun 2020. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.